Halo anakku, selamat berjumpa kembali. Kita lanjut dengan materi kita tentang persilangan monohibrid dan hukum segregasi halaman 73. Untuk membuktikan bagaimana cara Mendel mendapatkan kesimpulan mengenai percobaan dihibrid dan monohibrid, di halaman 74 di situ ada jelajah konsep 3.1. Membuktikan hukum segregasi bebas. Nah, di situ disuruh dilakukan sediakan satu keping koin yang satu sisinya diberi tanda A, sedangkan sisi lainnya diberi tanda A kecil. Sediakan satu keping koin yang satu sisinya diberi tanda A huruf besar, sedangkan sisi lainnya diberi tanda A huruf kecil. Coba kalian lemparkan koin, catat yang muncul di permukaan. Sisi ini dianggap sebagai alel yang terdapat pada gamet yang dihasilkan. Misalnya, jika muncul huruf A besar, dianggap bahwa gamet yang dihasilkan mengandung alel A besar. Kita ulangi lagi pelemparan koin sampai sebanyak 200 ataupun sampai sebanyak 100 bisa, ya, 100 kali atau 200 kali, dan setiap pelemparan sisi yang muncul dicatat, ya. Misalnya satu kali lempar tadi muncul huruf A besar atau huruf A kecil. Pelemparan sampai selesai, banyaknya munculan masing-masing sisi dihitung. Misalnya sisi A besar 60, sisi A kecil 40. Kalau kita lemparkan 100 kali. Tapi kalau kita lemparkan 200 kali, misalnya sisi A besar sebanyak 150, berarti sisi A kecilnya 50. Oke anak-anakku, kita coba di rumah. Ya, kalau ada waktu, kalian coba dan dicatat. Setiap kali sisi yang muncul, kau catat. Nah, sekarang jelajah konsep 3.2. Membuktikan hukum perpaduan bebas. Tadi yang di atas hukum segregasi bebas. Sekarang hukum perpaduan bebas. Sediakan lagi koin, ya, 2 keping koin yang sisi-sisinya diberi tanda A besar 1 dan A kecil 1. Masing-masing diberi tanda A besar 1, A kecil 1. Untuk koin pertama dan A besar 2 dan A kecil 2 untuk koin yang kedua. Saya ulangi, sediakan 2 keping koin yang sisi-sisinya diberi tanda A besar 1 dan A kecil 1, itu untuk koin pertama. Sedangkan koin yang kedua, tulis tiap sisi A besar 2 dan A kecil 2. Lemparkan secara serempak 2 koin tadi dan catatlah kombinasi sisi koin yang muncul. Lakukan pencatatan untuk masing-masing kombinasi dari 200 atau 100 kali lemparan. Bisa dimengerti ini anakku? Dan setiap kali muncul, sisi apa yang muncul, kalian catat dari 2 keping koin tadi. Seperti pada tabel pengamatan di jelajah konsep 3.2 dan juga tabel pengamatan jelajah konsep 3.1.
Tadi 3.1 tentang hukum segregasi bebas, hanya menggunakan 1 koin. Sekarang untuk hukum perpaduan bebas menggunakan 2 koin. Persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat beda. Seperti telah dijelaskan sebelumnya atau sudah dijelaskan di materi sebelumnya, Mendel melakukan percobaan dengan menyilangkan antara tanaman kapri berbunga ungu dan tanaman kapri berbunga putih. Pada generasi F1, Mendel mendapatkan bahwa seluruh tanaman F1 atau filial 1 atau keturunan pertama 100% berbunga ungu. Sementara itu, pada generasi F2, Mendel memperoleh hasil dengan perbandingan 3 ungu dan 1 putih. Untuk meyakinkannya, Mendel mencoba menyilangkan tanaman kapri berbiji bulat dengan kapri berbiji keriput. Biji berwarna kuning dengan hijau, dan kapri berbatang tinggi dengan pendek. Ternyata hasil yang didapatkan sama, yaitu 100% tanaman F1 atau keturunan pertama atau filial 1 memiliki salah satu sifat tertuanya dari rasio fenotip tanaman F2 selalu 3:1. Bagaimana caranya Mendel berhasil mendapatkan rasio 3:1? Mari kita pelajari bersama. Misalnya, kita silangkan tanaman kacang kapri berbunga ungu dengan kacang kapri berbunga putih. Kedua tanaman yang kita silangkan disebut tertua atau pertama atau parental, ya, ditulis dengan huruf P besar, ya. Alelnya U besar untuk ungu, dominan terhadap alel U kecil atau putih. Tanaman kapri berbunga ungu memiliki genotip U besar, sedangkan tanaman kapri berbunga putih mempunyai genotip U kecil. Bagaimanakah fenotip dan genotip tanaman F1? Nah, perhatikan diagram persilangan berikut. Ingat, parental atau induk atau tertua disingkat dengan P besar. Tadi alel untuk ungu adalah U besar, sedangkan alel untuk putih U kecil. Jadi keduanya disilangkan, yaitu ungu bersilang dengan putih. Gamet untuk ungu hanya 1, yaitu U besar, sedangkan gamet untuk putih hanya 1, U kecil. Ingat, U besar itu dominan. Pada catatan, U besar itu merupakan dominan yang sifat menutupi lawannya atau sering muncul, atau yang menang atau mengalahkan lawannya atau menutupi lawannya. Lawan dari dominan adalah resesif. Nah, di sini resesifnya tadi adalah U kecil. Jadi U besar itu bisa menutupi U kecil. Maka generasi pertama atau filial pertama atau keturunan pertama adalah U besar U kecil. Ya, U besar U kecil berarti menjadi heterosigot. Jadi 100% ungu. Mengapa 100% ungu? Karena U besar itu menutupi U kecil. Sekarang bagaimana cara untuk mendapatkan parental 2, ya, keturunan kedua, yaitu keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya. Jadi U besar U kecil tadi jadi parental kedua, berarti induk kedua. Nah, jikalau untuk mendapatkan, kalau kita mau mendapatkan keturunan kedua, maka parental 1 disilangkan dengan sesamanya.
Ya, untuk mendapatkan F2 berarti F1 dikalikan dengan F1, yaitu U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil. Gamet dari persilangan parental 2 F1 kali F1 adalah ada dua, yaitu U besar dan U kecil. Dan U besar U kecil. Jadi kedua-duanya diturunkan kedua gametnya, ya. Jadi untuk mempermudahkan kita untuk mencari rasio genotip dan fenotipnya, kita buat papan catur. Papan catur itu setiap papan catur atau kotak diberi nomor, ya. Maka kita lihat tabel di bawah, maka kita lihat U besar U kecil, ke bawahnya lagi U besar U kecil. Kita gabungkan kedua-duanya, maka U besar ungu, U besar U kecil lagi ungu, U kecil U besar ungu, dan U kecil putih. Nah, berdasarkan tabel F2, kita dapat membuat tabel jumlah genotip dan fenotip generasi F2 sebagai berikut. Kita lihat ungu, kita lihat ungu dan putih. Ungu itu ada kotak nomor 1, 2, dan 3. Mengapa 2 dan 3 dikatakan ungu? Karena di kotak nomor 2 dan nomor 3 ada U besarnya. Dia menutupi U kecil. Jadi U besar di situ merupakan dominan, menutupi U kecil resesif. Ada dua kotak, kotak nomor 2 dan nomor 3. Jadi jumlah ungunya ada 3. Sedangkan putih hanya kotak nomor 4. Jadi jumlah putih hanya 1 kotak. Dengan demikian, rasio genotip dari perbandingan antara ungu dan putih adalah 1:2:1. Atau 25% berbanding 50% berbanding 25%. Dari mana untuk mendapatkan persennya? Maka cara menghitungnya, yang U besar ungu murni itu hanya 1 kotak. 1 kotak berarti 1 dari 4 kotak. Berarti 1/4 dikali 100 sama dengan 25%. Sedangkan U besar U kecil itu ada 2 kotak. Ada 2 kotak. Jadi 2/4 dikali 100 sama dengan 50%. Dan yang putih hanya 1 kotak dari 4 kotak, berarti 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Nah, sekarang rasio fenotipnya tadi katakan jumlah ungu sama dengan 3. Ingat, di 2 kotak tadi ada U besar. U besar itu menutupi U kecil. Jadi, jumlah ungu adalah 3. 3 berbanding 1. Atau 75% berbanding 25%. Dari mana 75%? Dari 3 kotak per 4 kali 100. Sama dengan 75%. Dari mana putih satunya 25%? Dari 1 kotak putih per 4 dikali 100% sama dengan 25%. Anak-anakku sekalian, jadi di halaman 76 di situ jumlah fenotip adalah 3 berbanding 1 seperti yang saya jelaskan di depannya. Jika kita perhatikan pada pembentukan gamet dari tanaman heterosigot F1, ternyata
terjadi pemisahan alel dari pasangannya sehingga ada gamet dengan alel U besar dan gamet dengan alel U kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap pembentukan gamet, pasangan alel akan memisah atau bersegregasi secara bebas. Hal ini sesuai dengan hukum Mendel I atau hukum segregasi bebas yang menyatakan bahwa pasangan alel akan bersegregasi secara bebas pada pembentukan gamet. Akan tetapi ternyata ada beberapa penyimpangan terhadap hukum Mendel. Hal ini terlihat pada kasus bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa berwarna merah MM besar disilangkan dengan bunga pukul 4 berwarna putih MM kecil menghasilkan keturunan pertama atau F1 berwarna merah muda. Ya, merah muda atau MM kecil. MM kecil atau merah muda merupakan intermediate. Ingat, intermediate, sifat yang tidak dikalahkan, sifat yang berdiri sendiri atau sifat antara. Apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, akan dihasilkan F2 dengan fenotip bunga berwarna merah, merah muda, dan putih dengan perbandingan 1:2 berbanding 1. Nah, kalau kita perhatikan diagram persilangan berikut, yaitu parentnya adalah M besar disilangkan dengan M kecil. M besar itu merupakan merah dan M kecil merupakan putih. Gametnya M besar dan M kecil. Kita silangkan keduanya menghasilkan M besar M kecil. Ini adalah yang disebut dengan intermediate karena dia menghasilkan merah muda. Ya. Persilangan intermediate. Kalau di bagian depan tadi ungu dengan putih itu merupakan persilangan monohibrid dominan penuh. Sekarang ini namanya persilangan intermediate. Sifat yang tidak dikalahkan dan tidak mengalahkan berarti sifat antara. Maka keturunan pertamanya hasilnya merah muda. Parental F2 jadinya M besar M kecil, M besar M kecil. Jadi kalau kita untuk mendapatkan keturunan kedua maka F1 dikali F1. Berarti keturunan pertama dikawinkan dengan sesamanya, yaitu M besar M kecil dikawinkan dengan M besar M kecil. Jadi gametnya ada dua, M besar dan M kecil. Begitu juga sebelahnya M besar M kecil. Kita turunkan kedua-duanya. Untuk memudahkan kita dalam perhitungan, kita harus membuat papan catur. Lihat papan catur di bawah, ya. M besar M kecil, ke bawahnya lagi M besar M kecil. Kita gabungkan, masukkan di dalam kotak masing-masing. Ingat, setiap kotak jangan lupa diberi nomor. Kita gabungkan kotak pertama M besar M besar, kotak kedua M besar M kecil, kotak ketiga M kecil M besar, dan kotak keempat M kecil M kecil. Jadi rasio genotipnya M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil M besar berbanding M kecil M kecil. Ya. Berarti 1 berbanding 2 berbanding 1. Dan rasio fenotipnya, bukan genotip tadi di atas 1 banding 2 banding 1. Sedangkan rasio fenotipnya merah berbanding merah muda berbanding putih, 1 berbanding 2 berbanding 1. Pada kasus bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa, terlihat bahwa alel M besar yang mengendalikan warna merah tidak bersifat dominan penuh terhadap alel M kecil, sehingga ketika alel M besar berpasangan dengan alel M kecil,
dihasilkan fenotip merah muda. Persilangan ini disebut dengan intermediate. Oke anak-anakku, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tentang persilangan monohibrid dan hukum segregasi kalian semua bisa mengerti. Terima kasih, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya minggu depan.